Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog. Alhamdulillah teman-teman, aku masih bisa share kegiatan aku lagi kali ini. Dan video kali ini aku awali dengan menjemur pakaian dulu ya. Jadi sebelum aku bongkar belanjaan, aku memang jemur cucian dulu teman-teman. Dan sebelum aku lanjut lagi, jangan lupa untuk dukung aku terus dengan cara like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman. Karena dukungan dari kalian sangat berharga banget buat aku dan juga sebagai penyemangat dalam aku membuat video. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel aku ini, salam kenal dan selamat datang ya. Jangan lupa klik tombol subscribe biar aku makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Harapannya teman-teman selalu sehat selalu ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan diri sendiri maupun keluarga. Dan aku juga ngerasa kayaknya tenggorokan aku juga udah mulai gatal-gatal teman-teman. Karena kalau gatal kayak gini kan lebih ke batuk ya atau ke radang gitu. Dan semoga aja nggak sampai batuk ya teman-teman, karena kalau misalkan batuk kan bisa menghambat proses dubbing, karena berasa banget kalau misalkan tenggorokan gatal tuh udah pasti kayaknya mau batuk ataupun pilek. Oke, lanjut ke video ya teman-teman. Di sini aku mau melanjutkan cucian aku. Tadi kan aku udah selesai jemur ya, belum selesai sih. Itu melanjutkan bilasan aku ya teman-teman. Di sini aku juga mau mengeringkan cuciannya. Ini juga sih aku pilih-pilih ya teman-teman. Jadi untuk pakaian dewasa tuh udah selesai, dan di sini tuh aku mau lanjutin lagi sisa-sisa pakaian anak-anak. Jadi nggak aku campur ya teman-teman, baju dewasa dan juga baju anak-anak. Aku lagi tumin banget sih belakangan ini tuh lagi memisahkan antara baju dewasa dengan baju anak-anak. Mengeringkan dulu ya teman-teman, lumayan ya. Itu aku sampai 3 kali coba karena dia tuh kayak bunyi loh, gede-gede gitu loh teman-teman. Ngeri banget sebenarnya, aku tuh agak trauma. Dan di sini aku coba yang kedua kalinya ya teman-teman, aku rapikan lagi cuciannya bagian dalamnya. Karena kalau bunyi seperti ini kan dia tuh bagian dalamnya kan kurang rata gitu ya. Pokoknya ada bagian yang masih agak renggang gitu. Jadi di sini aku perbaikin lagi dan aku coba lagi, siapa tahu ini berhasil. Dan teman-teman bisa nonton sendiri ya. Dan ternyata masih gagal teman-teman, masih bunyi juga. Dan ini percobaan aku yang terakhir dan semoga aja ini tuh berhasil. Karena memang kalau untuk bunyi seperti ini tuh butuh beberapa kali coba dulu baru bisa ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita paksa gitu ya, malah jadi ngeri gitu, malah jadi tambah trauma akunya juga. Karena pernah juga aku tuh ngeringin kayak gini teman-teman, sampai apa sih namanya, penutupnya itu sampai mental gitu ke atas, dan aku ngeri banget. Dan alhamdulillah teman-teman, percobaan terakhir ini tuh bisa, dan jadinya makanya aku tuh percaya diri untuk meninggalkan pada saat mengering seperti ini. Dan siang harinya aku baru bisa bongkar belanjaan karena anak-anak aku juga baru pada tidur ya teman-teman. Nah, di sini aku mau bongkar belanjaan aku. Yang pertama itu aku beli telur, harganya di 8.000. Alhamdulillah dapat 5 piece teman-teman, tapi ukurannya yang kecil-kecil gitu ya. Tapi alhamdulillah buat aku nggak apa-apa, karena aku telur tuh biasanya untuk nasi goreng, atau kalau misalkan emang lagi pengen cepet masak gitu atau lagi males, aku bisa ceplok telur aja. Dan untuk telur minggu ini juga aku beli cuma 1/4 aja ya, pokoknya sesuai dengan kebutuhan dan juga budget minggu ini. Dan selanjutnya di sini tuh aku beli daun singkong ya teman-teman. Aku tuh kayaknya pengen banget makan tumisan daun singkong yang pakai cabai dan juga teri itu loh teman-teman. Nah, makanya di sini tuh aku beli daun singkong di harga Rp2.000, dan aku juga belanjanya bukan di tempat langganan aku ya teman-teman. Ini tuh di warung Medan ya. Jadi ini tuh di harganya 2.000. Di sini juga aku langsung untuk petikin daunnya, karena kalau misalkan aku tunda-tunda, jadi kalau misalkan pengen masak cepet tuh kayaknya lumayan ya memakan waktu untuk petikin daunnya dulu. Dan ini juga lumayan ya, untuk harga 2.000 tuh dapat berapa batang teman-teman. Untuk penyimpanannya pun aku hanya di plastik aja ya, tidak ada wadah khusus karena memang juga aku wadahnya terbatas. Jadi untuk penyimpanan daun-daunan gitu ya, sayur-sayuran seperti kangkung, bayam ataupun daun singkong seperti ini, aku menggunakan wadah plastik kresek seperti ini aja ya teman-teman. Atau misalnya teman-teman punya saran gitu ya, aku menyimpan daun singkong tuh di mana, boleh komen di bawah ya teman-teman. Karena misalkan kritik ataupun saran itu aku terima banget ya. Jadi jangan sampai konten aku ini tuh minim kritik dan saran. Aku malah menghargai sekali teman-teman yang mau
mengomentari ataupun memberi saran kepada konten aku ini. Oke, lanjut lagi. Di sini tuh aku mau pisangin kangkung ya teman-teman. Karena udah lama juga aku nggak masak kangkung dan anak aku juga lagi suka banget ya makan kangkung. Jadi aku beli satu ikat aja. Ini juga aku nggak yang motekin daunnya gitu ya dan memisahkan batangnya. Enggak, ini tuh aku langsung aja potong-potongin semuanya teman-teman. Biar apa? Biar cepet. Biasanya untuk daun kangkung seperti ini aku tuh kayak cuman ambilin daunnya aja ya teman-teman, nggak pakai batangnya. Tapi akhir-akhir ini tuh aku lebih suka motongin kangkung tuh seperti ini bersama dengan batangnya. Yang pertama juga lebih salah lagi ngomong, lebih simple maksudnya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya aku tuh ngomongnya belepotan. Dan ya memang aku tuh dubbingnya pada saat pagi hari jadi belum sarapan. Aku dubbing dulu teman-teman. Dan di sini juga untuk wadah penyimpanan kangkung tuh aku nggak pakai wadah yang tempat gitu ya. Aku tuh pakai plastik kresek aja. Dan memang juga dia tuh lebih awet dibandingkan aku taruh di wadah. Dan di sini langsung aja aku ikat dan aku taruh. Nah, selanjutnya di sini tuh aku mau bongkar. Yang pertama itu aku beli ayam ya teman-teman. Aku tuh beli ayam ukuran 1/4 aja ya. Itu di harga Rp8.000. Aku nanya sama yang penjual ayamnya itu, "Mbak ya, kalau sekilo berapa?" gitu kan. Nah, harganya di 36.000 dan aku beli 1/4 aja. Dan 1/4 pun itu sesuai dengan kebutuhan dan juga budget aku tentunya ya teman-teman. Aku tuh lagi pengen makan ayam yang dipedesin gitu dan kayaknya tuh enak gitu ya teman-teman. Ini bayang-bayangan aku aja ya. Nggak tahu realitanya gitu ya. Nah, aku juga di sini aku beli ceker harganya di 7.000. Ini tuh dapat kurang lebih di 6 kaki ya. 6 ceker gitu teman-teman, karena aku kan punya sop ya sisa minggu kemarin. Jadi aku niatnya ceker ini mau aku jadikan sop ceker. Dan di sini aku juga langsung mau cuci ya teman-teman. Di sini tuh cekernya udah lumayan bersih ya, nggak ada kulitnya gitu. Beberapa bagian kaki aja yang ada kulitnya. Dan di sini juga aku mau langsung cuci untuk bagian dada yang tadi aku beli 1/4. Sebenarnya untuk ayam ini tuh udah aku masukin ke freezer dulu ya teman-teman, karena kan aku nggak langsung bongkar ya. Aku khawatir dia tuh kayak pada bau. Jadi ini tuh dalam keadaan mencuci juga ini agak-agak beku ya untuk daging ayamnya dan juga cekernya. Selesai ini juga ayamnya mau aku langsung taruh di freezer kembali ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku beli bawang putih 2 seperti ini harganya Rp4.000 dan ini adalah bawang putih sisa minggu kemarin teman-teman. Dan di sini juga aku beli cabai merah dan juga bawang merah. Untuk bawang merah aku beli di harga Rp7.000 dan aku mendapatkan kualitas bawang yang agak basah ya teman-teman. Makanya di sini aku langsung buru-buru buka biar dia tuh nggak makin lembab dan jadi lebih gampang untuk busuknya. Dan untuk cabai merah aku beli di harga Rp5.000 ya teman-teman. Ini tuh lumayan lah ya untuk 1 minggu. Kalau misalkan aku tuh nggak bikin sambal ataupun masakan yang pedas-pedas gitu ya, cukup untuk 1 minggu ke depan ya teman-teman. Dan untuk cabai di sini tuh aku nggak potekin untuk batangnya teman-teman. Aku mau coba apakah lebih awet pakai batang ataupun tidak. Jadi aku mau coba ya teman-teman. Nah, ini udah selesai cabai dan bawangnya. Aku mau lanjut lagi. Di sini tuh aku beli terong ya teman-teman. Aku beli terong ini 1 buah dihargai Rp1.000. Kemudian juga aku beli bakso di harga Rp4.000 karena di sini aku mau masak bakso dengan pakcoy. Dan untuk pakcoynya itu di harga Rp2.000 dapat 2 bonggol ya teman-teman. Dan langsung aja aku simpan ke dalam wadah. Ini karena wadahnya terbatas dan juga memang sedikit ya. Jadi aku masukkan pakcoy bersamaan dengan terong. Nah, selanjutnya kan tinggal tahu dan tempe ya teman-teman. Untuk tempe selonjoran seperti ini dihargai Rp5.000. Kemudian juga untuk tahu di harga Rp6.000 ya teman-teman. Aku beli tahu kuning dan juga ini ada ikan teri. Harganya di Rp7.000 karena kan tadi aku beli
daun singkong. Jadi aku beli ikan teriknya juga. Nah, di sini aku mau lanjut lagi untuk membereskan tahu. Dan tahu juga aku simpannya di wadah ya teman-teman. Di sini tuh aku masukkan satu persatu tahunya. Ini juga tahunya nggak yang lembut seperti tahu yang sebelumnya aku beli ya teman-teman. Ini tuh mungkin teksturnya beda-beda ya, beda pabrik, beda tekstur juga mereka cara buatnya. Dan di sini aku dapet di 5 piece untuk di harga Rp6.000. Dan di sini juga aku nggak lupa ya untuk mencuci dan juga menggantinya dengan air. Nah, di sini tahunya sudah aku isi air dengan air bersih ya. Jadi biar dia tuh nggak asam ketika aku simpan di dalam kulkas. Dan untuk tempenya aku belah dua ya teman-teman. Di sini tuh masih ada sisa wadah dua gitu ya. Jadi aku simpan di kedua wadah tersebut. Tempenya aku bagi dua. Dan untuk bakso paling aku simpannya di bawah chiller, di chiller teman-teman. Dan alhamdulillah food prepnya udah selesai. Aku mau lanjut lagi masak. Tapi ini tuh nggak hari itu ya teman-teman. Ini tuh keesokan harinya pada saat pagi hari aku mau masak menu simple. Ini itu sudah aku tumis bawang merah dan bawang putih, sudah aku tambahkan juga dengan air. Nah, di sini tuh aku mau masak pakcoy bakso ya teman-teman. Dan di sini juga baksonya sudah aku iris-iris kecil-kecil ataupun sesuai dengan selera teman-teman. Nah, di sini tuh langsung aku cemplungin ya, jadi nggak nunggu airnya mendidih dulu baru aku masukin, enggak ya teman-teman. Di sini tuh aku langsung masukkan aja untuk baksonya sampai dia mendidih, baru deh nanti aku masukkan untuk si pakcoynya. Sambil nunggu mendidih airnya, aku di sini juga tambahkan garam, penyedap, lada dan juga sedikit ketumbar ya teman-teman. Di sini tuh aku nggak pakai tripod ya karena memang aku kayak lagi mager aja gitu ngeluarin tripod. Jadi di sini aku menggunakan tangan untuk merekam. Dan alhamdulillah untuk baksonya tuh udah matang ya teman-teman. Jadi di sini aku mau masukkan pakcoynya. Dan untuk masak pakcoy ini juga nggak perlu terlalu lama ya. Karena kalau misalkan terlalu lama juga nanti tekstur dari si pakcoynya itu dia bakalan lembek banget. Tapi aku mau di sini tuh masaknya aku mau pakcoy yang mendapatkan tekstur yang masih agak crunchy gitu ya teman-teman. Dan di sini aku aduk-aduk sampai dia benar-benar rata dan aku tunggu sampai dia benar-benar matang. Oke, segitu dulu aja video dari aku teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.